Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanah." Tidaklah ada kotoran, kejelekan pada sesuatu kecuali hal itu akan mengotorinya. Hal itu akan menjelekkannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2594. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dalam kesehariannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berada sedapat mungkin dalam keadaan yang suci. Kotoran-kotoran yang lahir bisa kita hilangkan dengan kita guyur air. Apabila ada najis di tubuh kita, di badan kita, di tempat kita, kemudian bisa kita sucikan dengan kita guyur air. Kemudian apabila ada hadas di dalam tubuh kita, kita bisa mandi atau wudhu. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang ini, kita dalam keadaan yang suci, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah-ibadah kita karena kita beribadah dalam keadaan suci. Para hadirin, salah satunya lagi yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting adalah kotoran batin yang berupa dosa. Para hadirin, di dalam keseharian kita, mulut kita ini kadang seringkali melakukan dosa, mengucapkan hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini, kaki kita ini, tubuh kita ini kadangkala seringkali melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mengotori jiwa dan hati kita. Bila tadi kotoran-kotoran lahir bisa dengan mudah kita bersihkan dengan kita guyur air, kemudian hadas di tubuh kita bisa kita bersihkan, kita sucikan dengan wudhu dan mandi, maka bagaimana kita mensucikan jiwa kita, hati kita dari dosa-dosa? Para hadirin, caranya adalah yang pertama tentu saja dengan bertaubat. Para hadirin, mari kita sesali saat ini juga perbuatan-perbuatan kita yang masih kita lakukan padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Kita tobat, kita menyesal, kemudian kita berazam, bertekad pada diri kita masing-masing untuk kita tidak melakukannya. Kemudian juga para hadirin, untuk membersihkan dosa, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa itu adalah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga cara menghapuskan dosa dari jiwa kita adalah dengan kita berbanyak-banyak beramal soleh. Karena apabila kita banyak-banyak beramal soleh, maka amal soleh kita ini nanti akan menghapus dosa-dosa kita. Kula wanti-wanti sangat, kula diri kula piyambak terutama dan kepada para hadirin umumnya, monggo nek iso kalau bisa jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita meninggal dalam keadaan hati yang kotor. Jangan sampai kita menghadap Allah itu keadaan jiwa kita ini berlumuran dengan dosa. Mengapa? Karena apabila kita menghadap Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan agar kita ini dicuci dulu di dalam neraka. Para hadirin, maka setiap orang yang berakal akan tahu masih lebih baik langsung masuk surga daripada dihukum dulu di neraka baru masuk surga. Para hadirin, kita ini semua memang alhamdulillah wa syukurillah diberikan iman di hati kita masing-masing. Tetapi bila kita banyak-banyak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan menghukum kita terlebih dahulu bila kita kembali kepadanya dalam keadaan yang kotor. Maka sebelum kita ini dicuci oleh malaikat di neraka, mari kita cuci diri kita sendiri dengan banyak-banyak amal soleh, kemudian banyak-banyak istighfar, dan tak lupa kita setiap kali kita bersalah, berdosa, bermaksiat kepada Allah, kita hendaknya langsung bertobat dan menyesali perbuatan kita itu.